Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR. Pada malam Paskah, malam yang suci ini, kita semua memasuki satu lagi babak dalam sejarah karya keselamatan Allah. Malam ini, malam Vigili, adalah malam kegembiraan bagi kita semua umat Kristiani, karena Yesus Tuhan kita beralih dari kematian kepada kebangkitan, beralih dari kegelapan menuju terang, beralih dari kematian menuju kehidupan. Peristiwa kebangkitan Yesus ini dapat kita rasakan dan kita lihat dalam bagian-bagian liturgi pada malam ini. Kita mengawali perayaan malam Paskah ini dengan suasana yang hening dalam kegelapan, kemudian perlahan cahaya muncul dari lilin Paskah, dan kemudian lilin yang ada di tangan umat sekalian yang hadir, dan akhirnya menuju pada terang. Ini merupakan simbol kegelapan hidup manusia karena dosa berubah menjadi terang berkat kebangkitan Yesus Kristus. Pada malam Paskah ini juga akan kita dengarkan bacaan-bacaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari epistola dan Injil. Jumlah bacaan yang disediakan ada 9 bacaan. Memang sangat diharapkan ke-9 bacaan ini bisa dibacakan dalam perayaan Vigili Paskah ini. Namun jika ada alasan lain, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Walau demikian, bacaan yang menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir sifatnya wajib. Jadi bacaan yang diambil dari kitab Keluaran itu sifatnya wajib. Hampir semua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup manusia. Dalam Keluaran kita mendengar bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Berkat penyelamatan itu, bangsa Israel yang semula tegar tengkuk mengalami perubahan, berbalik percaya dan takut akan Allah. Dalam bacaan epistola kita mendengar berkat sakramen pembaptisan manusia telah dikuburkan dosanya dan mengalami kehidupan berkat kebangkitan Yesus. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana perubahan yang terjadi pada para perempuan dan murid Yesus ketika mendengar berita tentang pemberitahuan kebangkitan Yesus oleh 2 malaikat. Kita dapat melihat bahwa berkat bimbingan Allah dan berkat kepercayaan mereka mengalami perubahan, dan perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik. Yang semulanya mereka hidup dalam dosa, hidup dalam ketakutan, berubah menjadi hidup dalam terang dan hidup dalam sukacita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya beberapa kali didatangi orang yang mencoba menseringkan pengalaman kebahagiaan mereka ketika melihat orang yang mereka kasihi, anak, suami, istri, mengalami perubahan dalam hidup mereka. Misalnya, ketika saya masih bertugas di NJT, selain saya bertugas sebagai pastor rekan, saya juga bertugas sebagai bapak asrama pada sebuah asrama putri. Dan rata-rata anak-anak yang tinggal di asrama itu adalah mereka yang datang dari jauh dan tinggal pada asrama paroki itu. Singkat cerita, saya beberapa kali didatangi oleh orang tua mereka dan menyampaikan terima kasih kepada kami karena anak mereka mengalami perubahan besar dalam diri mereka.
Dulunya tidak tahu berdoa, bisa tahu berdoa. Dulunya malas ke gereja, jadi rajin ke gereja. Dulu waktu di rumah tidak tahu kerja, malas membantu orang tua, tapi sekarang rajin dan pandai bekerja. Itu dapat disaksikan ketika mereka pulang libur. Betapa bahagia, betapa gembiranya, betapa sukacitanya orang tua mereka ketika melihat perubahan yang ada, yang terjadi pada diri anak mereka. Ibu, bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bayangkan betapa senang dan gembiranya orang lain ketika melihat ada perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ke arah yang lebih baik. Itulah yang sangat diharapkan dari kita. Diharapkan berkat kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini membawa kegembiraan pada diri orang lain karena adanya perubahan pada diri kita. Tidak perlu besar sekaligus. Perlahan-lahan orang pasti akan merasa sangat senang, gembira. Misalnya, yang jarang ke gereja mulai rajin ke gereja. Yang tidak aktif di lingkungan mulai terlibat dalam kegiatan di lingkungan. Yang tidak terlibat dalam satupun kategorial yang ada di paroki atau di mana tempat kita tinggal mulai terlibat aktif. Orang yang sering marah mulai menahan emosinya. Orang yang pendendam mulai lebih mudah memaafkan dan lain sebagainya. Ibu, bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan membarui juga janji baptis kita. Marilah kita dengan penuh kesadaran membarui janji baptis kita ini, dan dengan penuh kesadaran pula mulai menata kembali hidup kita agar perubahan sungguh terjadi atas diri kita. Masa prapaskah dan perayaan selama 3 hari Paskah ini akan berlalu. Janganlah masa-masa ini berlalu dengan sia-sia. Sesuai dengan tema Paskah tahun 2023 ini, yaitu Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Gereja mengajak kita semua, jangan takut untuk meninggalkan kebiasaan lama, dan jangan merasa terlambat untuk menjadi lebih baik. Tuhan selalu menanti kita dengan penuh kesabaran. Siapa saja yang mau datang berbalik ke jalan yang benar, Tuhan senantiasa menantikan. Ia sudah mendahului kita ke Galilea, dan Ia selalu menanti kedatangan kita di Galilea dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, bapak, saudara-saudariku sekalian, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.